Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan tentang OSIM. Di sini kita disusun oleh anggota kelompok ada Muhammad Noval Ransajani dengan NPM 1958, ada Sultan Fitroh Khairunas, saya sendiri dengan 1929, lalu ada Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 1987. Pengenalan operasi sistem simulator. OS simulator adalah aplikasi yang digunakan untuk mempelajari bagian sistem operasi bekerja dengan mengatur proses, memori, penyimpanan, file, penjadwalan CPU, dan penjadwalan disk. Simulator ini memvisualisasikan proses-proses penting yang biasanya terjadi di belakang layar pada komputer. Tujuan penggunanya untuk melihat cara kerja sistem operasi secara praktis, untuk memahami konsep yang biasanya abstrak, untuk memudahkan belajar proses-proses operating system seperti scheduling, memori, manajemen, dan disk manajemen. Lalu ada CPU atau Central Process Unit. CPU adalah otak komputer yang bertugas menjalankan instruksi program, menguasai proses, lalu melakukan perhitungan logika dan aritmatika. Lalu ada mengatur pergantian proses melalui scheduling. Lalu pada OS SIM, modul CPU menunjukkan daftar proses yang sedang berjalan, lalu ada prioritas proses, lalu ada status proses seperti ready, lalu proses menunggu giliran, terus running, sedang menjalankan CPU, waiting, menunggu input atau output, reminded, selesai. 4. Algoritma penjadwalan CPU, misalnya FCFS atau first come first serve, ada SJF atau shortest job first, lalu ada priority scheduling, round robin. Round robin manfaat mempelajari CPU simulator, ada memahami bagaimana OS memilih proses, melihat antrian proses secara real time, mengetahui mengapa proses bisa lambat atau cepat, memahami konsep multitasking. Lalu ada memori atau RAM, random access memory. Memori atau RAM adalah tempat penyimpanan sementara ketika program dijalankan. Data di RAM akan hilang jika komputer dimatikan. Dalam operating system SIM, modul memori menunjukkan bagaimana memori dibagi ke dalam partisi. Beberapa banyak memori yang digunakan tiap proses. Alokasi memori seperti fixed partitoning, lalu ada dynamic partitoning. Masalah fragmentasi memori, proses masuk dan keluar dari memori. Visualisasi warna yang menunjukkan blok memori yang terisi dan kosong. Tujuan mempelajari memori, memahami bagaimana iOS menyimpan program ke RAM, mengetahui mengapa aplikasi bisa not responding ketika memori penuh, mengetahui perbedaan RAM dan disk. Disk atau storage atau hard disk, tujuan mempelajari disk, mengetahui cara operating system mengatur penyimpanan, memahami mengapa akses data bisa cepat atau lambat, mengetahui cara kerja algoritma penjadwalan disk. Disk adalah penyimpanan permanen pada komputer seperti HDD atau SSD. Berbeda dengan RAM, data disk tetap tersimpan meskipun komputer mati. Fitur dalam modul disk operasi sistem SIM, tampilkan blok dan sektor disk. Cara operasi sistem menentukan posisi data, lalu ada pergerakan head disk saat membaca data, lalu ada penjadwalan disk seperti FCFS urutan datang, SSTF yang paling dekat dulu, scan atau elevator naik turunnya seperti lift, lalu ada C scan, data visual seperti antrian, permintaan, baca atau tulis. Nanti kalau kita bakal buka aplikasi atau file OSIM-nya, kita menemukan seperti ada bagian file,
proses, memori, file system, dan disk, dan help. Di bagian file itu kita bisa membuat simulasi baru, menyimpan status, lalu mengimport atau mengekspor konfigurasi, lalu core aplikasi. Di bagian proses kita bisa menambahkan proses baru, mengatur prioritas, menghapus proses, dan melihat detail proses. Lalu di bagian memori kita bisa pengaturan pembagian memori, terus menampilkan detail blok memori, terus bisa mengubah algoritma alokasi jika tersedia. Lalu di file system kita ada membuat folder atau file baru, bisa menghapus file juga, dan melihat metadata file. Lalu di bagian disk kita bisa mengatur algoritma penjadwalan disk, lalu melihat antrian permintaan disk. Lalu di bagian help kita ada panduan penggunaan aplikasi dan penjelasan konsep simulasi. Di sini ada pengertian algoritma CPU scheduling yang kita akan pakai di anggota kelompok kami. Di sini ada FCFS atau First Time Come First Serve. Pengertiannya, FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang bekerja berdasarkan urutan kedatangan proses. Proses yang datang lebih dulu akan diproses lebih dulu oleh CPU, seperti antrian di kasir. Lalu ada SJF, Shortest Job First. Pengertiannya, SJF adalah algoritma yang menjalankan proses dengan waktu burst paling pendek terlebih dahulu. Tujuannya adalah meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Lalu ada priority scheduling. Di sini priority scheduling itu algoritma ini memberikan CPU kepada proses yang memiliki prioritas tinggi. Semakin tinggi prioritasnya, semakin cepat proses dieksekusinya. Terus ada round robin atau RR. Round robin bekerja dengan memberikan waktu eksekusi terbatas atau time quantum untuk setiap proses secara bergiliran. Kesimpulannya, cara CPU mengeksekusi proses, lalu cara RAM menyimpan data sementara, cara file system mengatur file, cara disk menyimpan data permanen, lalu cara sistem operasi membuat komputer bekerja secara efisien. Simulator ini sangat membantu karena menampilkan proses abstrak secara visual dan mudah dipelajari. Sekian dari presentasi kami, kita akan lanjut ke aplikasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawfar Sunjani dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dari FCFS dan SJF. Seperti yang kita tahu, FCFS ini cara pengerjaannya itu algoritma penjadwalan CPU yang bekerja berdasarkan urutan kedatangan proses. Itu kayak gimana sih itu? Kayak pendaftaran antrian di kasir atau di rumah sakit. Siapa yang mendaftar duluan, kita akan dipanggil, gitu kan. FCFS juga kayak gitu. Kita langsung aja kasih contohnya ya. Pertama kita memilih FCFS ini. Nah, untuk nama kita sesuai urutan aja ya, biar lebih mudah dipahami. Yang pertama kita pakai burst, kita samaratakannya semuanya burst 4 ya. Yang kedua kita pakai burst 4 lagi. Yang ketiga kita pakai burst 4 lagi, kita namanya sesuai urutan aja. Langsung aja kita run ya, kita pakai 3 antrian aja. Nah, burst itu apa sih? Burst itu tuh kayak hitungan detik untuk pemanggilan selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk FCFS kayak gini. Nah, tadi kan kadang kita lewatin ya kayak submission atau no complete. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Iya, FCFS. Nah, kita pakai sesuai nama antriannya, sesuai yang urutan aja. Untuk submission, nah
submission ID ini kan kita burstnya di sini semuanya total ada 8 ya. Nah, untuk isi submission ini nggak boleh lebih dari 8 karena dia akan muncul di tengah-tengah yang detik yang kita burst yang kita ambil ini. Contoh, misalnya kita ambil di 7. Oke. Nah, kita langsung run aja. Nah, nanti di detik ke-7 ini bakal nongol ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, hanya itu untuk submission dan kita akan menjalankan not complete. Antrian sesuai yang tadi. Kedua, kita checklist di sini not complete-nya ya. Ini kita run ya. Not complete itu jadi kalau misalnya kita tadi not complete itu di antrian kedua. Nah, dia akan stuck di antrian ke sini karena ini nggak bakal selesai karena kita kan checklist untuk not complete-nya kayak gitu. Untuk FCFS gitu aja. Mari kita lanjut ke SJF. Nah, kita langsung masuk ke SJF. Shortest Job First. Shortest Job First itu adalah algoritma yang menjalankan proses dengan waktu burst terpendek. Tujuannya adalah meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Jadi SJF itu contoh misal kita antrian pertamanya kita di burst 7, antrian keduanya di burst 5, antrian ketiganya itu di burst 8, itu akan memprioritaskan di antrian kedua. Walaupun kita udah daftar duluan pertama, tetap aja akan diambil di antrian keduanya karena cara kerjanya itu dari burstnya itu diprioritaskan itu dari hitungan burstnya itu yang paling pendek kayak gitu. Kita langsung contohin aja. Untuk antrian pertama kita kasih nama 1 dengan burst 7. Oke. Untuk antrian kedua kita kasih nama 2 dengan burst 5. Untuk antrian ketiga kita kasih nama 3 di burst 6. Nah, bisa dilihat kan di sini. Ini antrian pertamanya, ini antrian keduanya, ini antrian ketiganya. Kenapa antrian kedua duluan? Karena burstnya itu cuma 5. Dan antrian kedua itu karena dia burstnya cuma 6. Nah, antrian pertama itu burst cuma 7. Jadi enggak seperti FCFS yang tadi yang ngantri duluan itu bakal duluan. Nah, kalau ini di SJF ini berbeda karena lebih memprioritaskan di burstnya itu. Kita langsung jalanin aja. Nah, kayak gini contohnya. Nah, untuk antrian pertamanya itu dia terakhir karena burstnya terlalu banyak kayak gitu. Dan untuk submission dan complete-nya itu sudah saya jelaskan di FCFS yang tadi. Dan cara pengerjaan itu sama-sama aja kayak gitu juga. Tergantung dari detiknya untuk submission dan untuk not complete cara pengerjaan juga kayak gitu. Dia bakal nge-stuck di antrian yang kita checklist untuk Oke, sekarang kita udah dimasuk filenya atau aplikasinya.
Kalau di sini saya akan menjelaskan tentang priority, maka kita coba yang di priority-nya. Kita coba dengan nama kelompok ya, kan nama saya Sultan. Priority saya misalnya 3. Kalau priority ini itu yang priority-nya paling besar itu yang paling dijalanin duluan. Misalnya gini, Sultan priority-nya 3, lalu bersnya ada berapa ya? Bisa ini 4. Bersih itu jatuhnya kayak hitungan detik. Jadi tuh nanti nih kayak gini nih. Setiap satu kotak ini tuh 1 detik. Lalu nih kelompok saya Gifari. Dia priority-nya 2. Bersnya bebas. Misalnya bersnya 4. Kalau dia priority-nya 2, kemungkinan pasti dia di belakang priority ketiga, soalnya priority dia lebih kecil daripada priority yang tadi ini saya Sultan. Nah, kita lihat tuh, priority-nya kedua, soalnya priority-nya lebih kecil. Ini kita buat priority-nya lebih besar, namanya Naufal. Priority-nya 4, bersnya 3. Tuh, karena dia priority-nya 4, maka ntar yang diakses duluan, yang diproses duluan itu Naufal. Nih kita coba tuh, Naufal priority 4, lalu Sultan priority-nya 3, Gifari priority-nya 2. Tuh. Lalu misalnya kalau kita mau submission-nya tuh, saya mau jelaskan tentang submission. Submission itu sama kayak tadi detik. Nah, misalnya Sultan tadi priority-nya 3, bersnya tadi 4 tadi, terus lalu Gifari bersnya priority-nya 2, terus bersnya 3. Jangan gini deh, ini Gifari bersnya 3, priority-nya 2, terus submission itu 1. Jadi itu submission ini kayak misalnya antrian ini penuh nih, otomatis kita nggak bisa ngantri di sini, kita ngantrinya di luar di incoming proses. Jadi kalau nanti priority submission itu di detik kedua, submission itu kayak detik juga, sama kayak burst. Nanti misalnya nih priority-nya Sultan ketiga kan dia turun, pas lagi detik 1, 2 yang tadi dia di sini nih langsung ke atas nih, priority-nya 2 tuh di sini. Walaupun yang Naufal ini priority-nya 1, otomatis nanti yang duluan tuh Gifari karena priority dia 2, walaupun dia masuk submission. Ini bisa coba misalnya 3, nggak ada dong, soalnya dia lagi di antrian. Nanti ntar nih pas lagi priority-nya Sultan kesini, pas lagi detik kedua, detik submission-nya kedua 1, 2, ini baru masuk, tapi masuknya duluan Gifari daripada Naufal karena priority-nya lebih tinggi daripada Naufal. Kita coba masuk tuh Gifari baru Naufal itu. Coba kalau ini bang, ini apa namanya, bagaimana kalau kita pakai yang not complete, jadi itu kayak muter-muter di sana aja nanti. Misalnya gini nih, Sultan priority-nya 4, ini bersnya 3, 5 deh nggak apa-apa. Terus di sini Gifari priority-nya 3, terus sini pakai not complete, bersnya 4, terus ini
nopal sepertinya 1, burstnya 3. Jadi nanti di bagian Gipar itu dia bakal muter-muter terus, nggak bakal ke nova karena not complete. Nah, kita coba. Ini Sultan udah selesai Gipari. Nah terus sampai Gipari nggak bakal ke nopal soal tadi not complete itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan preemptif yang tertua, sederhana, adil, dan banyak digunakan. Algoritma ini tidak menggunakan prioritas dan mengasumsikan semua proses memiliki tingkat kepentingan yang sama. Setiap proses diberi jatah waktu eksekusi yang disebut dengan kuantum. Sekarang saya akan mencoba menggunakan round robinnya dengan kuantumnya 4. Kenapa saya menggunakan kuantumnya 4? Karena kalau kuantumnya terlalu besar bisa menyebabkan waktu tanggap yang besar dan turnaround time yang rendah. Kalau saya menggunakan kuantum yang terlalu kecil menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi pemroses. Saya menggunakan nama saya dan kelompok-kelompok saya. Burstnya 5. Burstnya 4 aja. Ini nova. Burstnya 6. Nah, kalau di round robin tuh ini misalnya detiknya. Jadi karena tadi ada jatah waktunya tuh kuantumnya kan 4. Jadi nanti kalau saya mulai ini sudah sampai ke detik keempat, nanti dia akan balik antri lagi di belakang yang novel ini. Nah, nanti juga ke novel kalau udah detik keempat dia bakal ngantri lagi di belakang yang Gipar. Coba saya jalankan ya. 4 ngantri lagi. Ini 4 ngantri lagi. Selesai nova. Udah selesai. Sekarang saya ingin mencoba menggunakan submissionnya. Ini lagi Sultan. Sekarang Sultan pakai submission. Ini 4. Nah, submission tuh jadi nanti dia nggak langsung ngantri di sini. Jadi dia ngantrinya di sini dulu. Karena submissionnya 2, jadi nanti dia bakal masuk ke antrian yang di sini setelah detik kedua yang ini yang Gipar. Saya coba dia masuk sini, terus ini nova, burstnya 3 aja. Nah, coba saya mulai prosesnya. 1, 2, nah Sultannya masuk. Nah, selesai. Sekarang kita coba menggunakan
round robin. Kita menggunakan nih, kita coba menggunakan yang not complete. Ini burstnya 5 aja. Ini no farmersnya 3. Nah, jadi kalau not complete di round robin tuh, jadi misalkan ini kan ini udah not complete, jadi prosesnya tuh diselesain dulu. Jadi nanti dia jadi antri paling belakang, nanti dia ininya burstnya error karena dia bakal jalan terus dan nambah terus gitu di nanti itunya, di data sininya. Sekarang coba mulai. Nah, dia jalan terus kalau not complete. Nah, sekarang lihat datanya tuh, dia jalan terus, nambah terus. Baik, terima kasih. Lalu di Dix scheduling ini ada yang pertama, ada geometri Dix dan organisasi data. Bagian ini menjelaskan bagaimana bentuk fisik dan struktur data di dalam Dix yang divisualisasikan lewat gambar lingkaran besar di OSIM. Kayak platter itu kayak piringan tempat data, lalu track itu kayak lingkaran konsentris, terus kayak ada sektor itu potongan kecil yang ada di track, lalu silinder itu kayak track yang sejajar di semua platter, lalu ada head itu alat baca atau tulis, lalu ada kebijakan penjadwalan Dix itu kayak algoritma Dix scheduling yang menyediakan kayak Vivo, Livo, SSTV, lalu scan, terus C-scan, lalu ada Duke, lalu ada antarmuka simulasi itu kayak grafik lingkaran, terus kotak table, terus kayak table, tombol-tombol kontrol, lalu ada area request. Fokusnya itu memvisualisasikan perjalanan head, menampilkan pergerakan langkah-langkah demi langkah. Lalu ada keempat itu pengaturan simulasi. Bagian ini kayak jendela kecil di settingan, kayak ada bagian mengatur, memilih algoritma, menentukan model simulasi, mengatur kecepatan simulasi, dan riset permintaan Dix. Lalu yang kelima ini penambahan permintaan baru. Ini terkait dengan jendela request, kayak membuat sektor, delay, silinder, color, terus taken down. Langsung aja kita ke filenya. Oke, sekarang kita sudah di filenya. Kita hanya menjelaskan yang first in first out, kayak makanya cuma ini satu. Initial head positionnya 0 aja karena biasanya orang-orang pakainya 0. Ini kita coba pakai sektor 1. Delaynya 4. Nih kita coba step by stepnya.
1, 2, 3, 4. Dia baru muncul di silindernya ke 0 di sini. Kenapa 0? Karena sektor dia 1. Nih, coba kita biar sektornya itu biar silindernya itu ada 1, muncul 1. Lalu nih sektornya 5, nilainya 4. Ini masih 0 ya silindernya. Terus nih sektornya 12. Pokoknya nanti kalau lebih dari 12 silindernya bakal nambah 1, kelipatan 12. Ini 7. Warnain ini aja. Ini kita step by step. Nanti pas lagi detik keempat nih step by nya saya mencet 4 kali, itu bakal keluar sektor 1 sama sektor 5. Ini 1, 2, 3, 4. Kenapa di sini? Karena di sektor 1 nih sektor 0, sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5. Kita lanjut. 5, 6, 7. Kenapa ini 12? Karena tadi saya bilang kalau silindernya 1 ini bakal di sini, kalau di bawah 12 bakal di sini. Juga silindernya kan 1, 0, 1 nih tengah-tengah, 1 di sini. Kenapa sektornya ini 0 nih? 0 karena silindernya dia 0. Terima kasih. Memori RAM. Memori RAM itu adalah mengalokasikan memori pada proses kerja yang sedang berlangsung kayak gitu. Nah, kita langsung aja di sini kita pakai memori size 64, OSS 4. Memori manajemen kita pakai variable size, allocation policy kita pakai per suite. Kayak gitu. Langsung aja kita coba aja ya. Proses pertama kita kasih nama 1, kita sampai proses 3 aja. Dengan size 2, dengan duration 1. Oke. Proses kedua kita pakai size 3 dengan duration 1. Proses ketiga kita pakai size 1 dengan duration 1. Langsung aja kita play ya. Nah, bisa dilihat kan tadi proses pertamanya ada di sini, proses keduanya ada di sini, proses ketiganya ada di sini. Kenapa? Karena dengan memory management variable size dan allocation policy per suite itu cara pengerjaannya mereka memakai size yang terkecil dulu. Jadi nggak peduli mereka proses 1, proses 2 atau proses 3. Itu karena mereka mendahulukan pada size terkecil kayak gitu. Nah, untuk allocation policy-nya yang dari first suite atau base suite itu hampir sama cara kerjanya. Mereka mendahulukan dari size terkecil. Kalau misalnya worst suite itu pengerjaan terburuk karena dia akan memaksakan memorinya itu gitu. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Kalau worst suite ini mereka nggak peduli, misalnya proses 1 itu size berapa, proses 2 size berapa, proses ketiga itu size berapa. Mereka akan mendahulukan proses pertamanya kayak gitu. Cukup sampai sini saja saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam file system. File system adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan menemukan kembali data di dalam storage. Dalam mesin ini, file system divisualisasikan secara sederhana untuk menunjukkan bagaimana file dibagi menjadi blok-blok penyimpanan, bagaimana blok-blok tersebut saling terhubung, dan bagaimana sistem menentukan blok mana yang terpakai dan mana yang masih kosong.
Nah, di dalam OSIM ini ada dua metode. Yang pertama ada link allocation, yang kedua ada index allocation. Sekarang saya akan masuk ke dalam link allocation-nya. Sekarang saya akan membuat filenya dulu. Namanya oke aja. Itu size-nya 2 aja deh. Terus ininya ini. Udah, habis itu buat folder baru namanya Algifari. Kita buat file lagi di Algifari, size-nya 4 deh, warnanya oranye. Oh, namanya iya, selesai. Nah, file yang oke ini dia mulai di blok 129, terus lanjut ke 130, dari 130 dia selesai. Nah, di 131 ini yang folder baru yang Algifari. Nah, ini file yang ini yang iya, mulai dari 132 lanjut ke 133, dari 133 lanjut ke 134, dari 134 lanjut ke 135, dari 135 selesai. Nah, sekarang kita coba menggunakan index allocation. Satu aja, jam 4 aja. Sekarang coba buat filenya kayak tadi aja, oke. Terus ininya 6 boleh. Situ warnanya apa ya, kuning aja. Habis itu kita buat folder baru namanya Algifari. Kita masukin filenya, iya lagi aja. Iya, size-nya 2 aja. Nah, kalau di sini tuh, kalau di index allocation namanya inode. Nah, yang file oke itu mulai di blok 129 dan sampai 134. Ini folder yang Algifari. Terus file yang iya mulai dari 136 dan 137. Nah, kalau link allocation ini cara penyimpanannya dari file allocation table, dia menyimpan ke next block, terus dia berbentuk rantai. Nah, kalau index allocation ini dia cara nyimpennya dari inode, terus menyimpan daftar langsung ke blok-blok file. Nah, kalau kecepatan akses filenya itu link allocation lambat untuk file besar karena harus mengikuti rantai. Kalau yang ini lebih cepat karena bisa langsung menuju blok tertentu. Terus struktur manajemennya juga, kalau link allocation satu table besar untuk seluruh disk. Kalau yang index allocation, tiap file punya struktur inode tersendiri. Nah, kesimpulannya, file system menentukan bagaimana file disimpan dan dicari di storage. Terus OSIM menyediain 2 metode untuk mempelajari file system secara visual. Kalau yang link allocation ini menggunakan model rantai blok, kalau yang index allocation menggunakan model table alamat blok yang lebih modern dan lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih.